Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nuwasil qira'atana ala kitab syarhi Qatr Nada wa Balli Sada li al-Imam Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab nawasikh. Ya, nawasikh kemarin ada 3, kana, inna, dhanantu. Ya, walaupun nanti di sana ada akhwat kana seperti maksudnya bab kana yaitu kada wa akhwatuha, tapi enggak disebutkan di sini sama beliau ya. Disebutkan di Mutamimah. Disebutkan di Ibnu Akhil. Nah, kita sekarang masih di dalam bab kana wa akhwatuha dan masih membahas tentang khosais kana. Ya, membahas tentang apa? Khosaisu kana, kekhususan buat kana. Taib. Ini kekhususan yang kesekian ya. Qala min khasaisi kana wa jawazu hadfiha. Di antara kekhususan kana itu boleh dihapus kana. Walaha fi dzalika halatan, dan ketika dihapus dia memiliki 2 keadaan. Fataratan tuhdhafu wahdaha wa yabqa al-ismu wal khabar. Terkadang kana saja yang dihapus sendiri, isim dan khabarnya masih ada. Wa yu'awwadu anha ma, kemudian digantikan kana yang dihapus dengan ma. Ya, jadi ntar ada ma-nya. Ada ma yang menggantikan apa? Kana yang dihapus. Wa taratan tuhdafu ma'asmiha wa yabqa al-khabar wa la yu'awwadu anhuma syai'un. Terkadang dihapus kana bersama isimnya, yang sisa cuma khabar doang dan ini tidak digantikan oleh apa-apa sedikit pun. Ini yang sering disebutkan, ini yang keadaan kedua. Keadaan pertama di Mutamimah enggak disebutkan. Tapi di Qatr Nada lah baru disebutkan. Fal awal yang pertama ba'daan al-masdariyah fi kulli mawdhi'in urida fihi ta'lilu fi'lin bi fi'lin. Yang pertama, yang dihapus kananya saja, sisa isim dan khabarnya. Itu setelah an masdariyah. Setelah an masdariyah. Yang mana nanti tanda bahwasanya ini adalah kana yang dihapus itu tempatnya fi kulli mawdhi'in, pada setiap tempat urida fihi ta'lilu fi'lin bi fi'lin, yang pada tempat tersebut ya seorang yang berbicara ingin mentaklil, memberikan penjelasan alasan melakukan perbuatan dengan perbuatan juga. Kenapa sih antum melakukan perbuatan itu? Dijelaskan sebab antum melakukannya dengan perbuatan juga. Artinya dengan fi'il. Paham ya? Lima fa'alta dzalik, kalau biasanya kan kita pakai maf'ul ajil ya jawabnya kan. Misalkan imanan bihi. Lima sholaita imanan bihi, tapi ini jawabnya dengan fi'il. Jawabnya dengan fi'il kalau ini. Ka qaulihim, seperti ucapan mereka. Amma anta muntaliqan intalaqtu. Ya. Amma anta muntaliqan intalaqtu. Ya, kamu itu pergi, oleh karena itu aku pergi. Ya. Ya. Maksudnya gini lah, karena kamu pergi, aku pun pergi. Karena kamu pergi, aku pun apa? Pergi. Asluhu, asalnya intolaktu. Ya, intolaktu li'an kunta muntaliqan. Intolaktu li'an kunta muntaliqan. Ini namanya di sini antum lihat, saya pergi. Ya, saya pergi li'an kunta muntaliqan, ya. Ketika kamu itu apa? Pergi. Antum lihat di sini, intalaqtu, dia ta'lil al-fi'l, ta'lilun bil fi'l namanya, atau ta'lilun lil fi'l. Ta'lilun li fi'lin bil fi'li. Ini menjelaskan perbuatan dengan perbuatan yang sebelumnya. Kenapa saya pergi? Ya, kenapa saya pergi? Karena kamu pergi. Paham ya? Nah, di sini li'an kunta muntaliqan, li'an kunta muntaliqan, ini kunta dihapus. Kuntanya dihapus. Sisanya berarti apa? Anta, ya enggak? Sisanya apa? Anta. Ah. Nanti akan dijelaskan, intinya akan dijelaskan prosesnya. Ana ulang lagi sedikit biar antum lebih paham. Amma anta muntaliqan intalaqtu. Mana ini apa namanya? Ta'lilun fi'lin min fi'lin ya.
ta'lil fi'linya mana? Hah? Naam. Intalaqtu apa namanya? Ini adalah bil fi'il. Ama anta muntaliqan, ini ta'lilnya. Jadi ta'lilnya, alasannya saya pergi itu karena kamu pergi. Paham ya? Jadi kayak gitu. Ama anta muntaliqan, ya. Karena kamu pergi, intalaqtu, maka saya juga pergi. Jadi sebab saya pergi apa? Karena kamu pergi. Mana yang kayak gini adanya itu pada kana yang dihapus sisa isim dan khabarnya. Naam, sisa isim dan khabarnya. Asluhu, asal daripada kata amma anta muntaliqan, intalaqtu, kenapa bisa kayak gitu? Asal daripada kalimat tersebut intalaqtu li an kunta muntaliqan faqaddimatil lam wa ba'daha ala al-fi'l lil ihtimami bihi. Kemudian di sini kita perhatikan li an kunta muntaliqan, itu ada lam kan? Li. Nah, faqaddimatil lam, lamnya dikedepankan. Wa ma ba'daha, dan yang setelah daripada lam tersebut alal fi'il, di atas fi'ilnya. Berarti li'an kunta muntaliqan dikedepankan. Li'an kunta muntaliqan intalaqtu, baru kayak gitu ya. Naam. Kenapa dikedepankan? Lil ihtimami bihi, supaya memiliki perhatian terhadap yang dikedepankan itu, terhadap sebab daripada kejadian perbuatan yang akan datang. Aw liqasdil ikhtisas, atau karena ingin tujuan mengkhususkan. Fasara, maka jadilah li'an kunta muntaliqan intalaqtu. Paham ya? Itu prosesnya. Antum harus tahu prosesnya dulu. Li'an kunta muntaliqan intalaqtu. Ini dikedepankan li'an kunta muntaliqan, yang awalnya adalah di belakang, supaya kita memiliki ihtimam terhadap kalimat yang pertama ini. Yang mana kalimat pertama ini adalah ta'lilul fi'il. Ya, alasan. Ta'lilun lil fi'il, alasan melakukan perbuatan. Alasan melakukan apa? Perbuatan. Naam. Bil fi'li, dengan perbuatan juga. Jadi, kenapa sih kamu pergi? Atau kenapa sih saya pergi? Karena kamu pergi. Nah, kalau ada makna kayak gitu, maka siap-siap karena akan masuk pada ini. Lanjut, summa hudhifal jar ikhtisaran. Kemudian huruf jarnya dihapus. Li-nya dihapus dalam rangka ikhtisaran, meringkas. Kama yuhdhafu qiyasan min an, sebagaimana yuhdhafu min an qiyasan. Asalnya gitu ya, tarkib asalnya kayak gitu. Sebagaimana ketika lam masuk kepada an, itu juga dihapus, mengkiaskan kepada an. Antum kalau ngelihat ada an, ya, itu biasanya li-nya dihapus. Li-an, gitu kan? Itu li-nya dihapus biasanya. Biasanya li-nya dihapus. Ini karena an-nya masdariyah, ya. Li'an kunta, karena an-nya masdariyah. Na'am barakallahu fikum, makanya ketika itu juga dihapus, sama. Qauli ta'ala, sebagaimana kasusnya sama dengan firman Allah Ta'ala, fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Di sini. Maka enggak dosa bagi dia, apa enggak dosa? An yatawafa bihima, ay fi an yatawafa bihima. Antum lihat di situ ada huruf jar yang dihapus. Karena di antara tempat masuknya huruf jar itu kepada an masdariyah. Antum perhatikan, salah satu tempat masuknya huruf jar itu kepada an masdariyah. Mau huruf jarnya fi, lam, atau min. Misalkan biasanya gini, yu'jibuni an yakuma Zaidun. Itu enggak ada, itu bukan an yakuma biasanya. Ya. Atau ajabtu, afwan, salah contohan. Ajabtu an yakuma Zaidun. Ajabtu an yakuma Zaidun. Saya takjub Zaid berdiri. Umpamanya Zaid ini baik misalkan. Saya takjub Zaid itu berdiri. Ini an enggak apa namanya? Itu enggak an doang. Paham ya? Itu enggak an. Kenapa kok enggak an doang? Karena ajabtu ini fi'il lazim. Dia muta'addi dengan huruf jar. Paham? Nah, di situ menunjukkan kebiasaan orang Arab ketika ada an masdariyah itu biasanya huruf jarnya dihapus. Makanya takdirnya kata para ulama, ajabtu min an yakuma Zaidun, sebagaimana di sini.
Li'an kunta muntaliqan intalaqtu, itu li'nya dihapus. Jadi jadinya apa? An kunta muntaliqan intalaqtu. Paham enggak? Tanya, kalau enggak paham ya nanti habis ini tanya. Sebagaimana dalam ayat yang ini, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, ay fala junaha alaihi fi an yatawafa bihima. Tsumma hudifat kana, kemudian kananya dihapus. Ketika kananya dihapus, gimana jadinya? Ketika kanannya dihapus jadinya gimana? An kunta muntaliqan intalaqtu, kanannya dihapus. An anta muntaliqan. An anta muntaliqan intalaqtu. Tsumma hudifat kana ikhtisaran aidan. Kemudian kananya dihapus karena dalam rangka meringkas kalam juga. Sebagaimana yang kita ketahui, orang Arab itu sukanya meringkas. Makanya istilahnya ada domir. Domir ini tujuannya didatangkan untuk meringkas, ikhtisaran. Fanfasala domir, kemudian domirnya menjadi domir munfasil, sebelumnya mutasil. Fasara an anta, maka katanya menjadi an anta. Tsumma zidat ma. Ini unik. Kemudian ditambahkanlah ma di situ karena ada kana dihapus, ditambahkan apa? Ma. Naam. Mana tadi? Iwadon, sebagai pengganti dari kana yang dihapus. Naam, fasara an ma anta. Maka kalimatnya menjadi an ma anta. Kenapa enggak bisa? Kenapa kok ada ma di situ? Kenapa alasannya ada ma? Antum lihat, an ini bisa masuk ke isim enggak? Enggak bisa. An enggak bisa masuk ke. Kenapa enggak bisa masuk ke isim? Betul? Karena alat penasab. Alat penasab enggak bisa masuk ke isim. Makanya didatangkanlah ma. Didatangkan apa? Ma di situ. Supaya tidak jelek kalimatnya. Kemudian datanglah ma di situ sebagai pengganti daripada kana yang dihapus. Fasara an ma anta, maka lafadznya menjadi an ma anta. Tsumma udghimatin nunu fil mim, kemudian nunnya diidghamkan ke mim. Ini ilmu tajwid ya. Fasara, maka kalimat jadi amma anta. Kalimat jadi amma anta. Jadi ujung-ujung tiba-tiba kalau kita ngelihat kayak gini kalimat amma anta muntaliqan intalaqtu, berarti itu adalah kana dihapus. Ya. Anta di situ isim kana, muntaliqun adalah khabar kana, dan dia adalah jumlah ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah sebagai alasan daripada perbuatan yang ada setelahnya. Walaupun hukum asalnya intalaqtu ya, in kunta au an kunta muntaliqan. Saya akan pergi, naam, karena kamu juga apa? Pergi. Jadi bukan jika ya, kalau jika ini kan syartiyah. Ya, kalau jika apa? Syartiyah. Kalau ini bukan jika, tapi alasan. Ya, karena kamu pergi, maka saya juga pergi. Kalau jika ini kan, naam, belum terjadi. Jadi perginya antum disyaratkan, digantungkan dengan perginya dia. Kalau ini udah terjadi, udah pergi, kemudian antum pergi dan antum mengemukakan alasan perginya antum. Ya, dengan sebab apa namanya, datangnya domir atau datangnya jumlah kana, ya, jumlah naam fi'liyah daripada kana wa akhwatuha. Nah, jadi gitu ya, paham ya? Jadi kana di sana tuh memang ada yang dia bersifat jumlah ta'liliyah. Jumlah apa? Dari mana sih makna ta'liliyahnya? Dari lam. Paham tuh? Huruf jar ini ada berapa lam? Lam jar ada berapa lam jar? Satu. Enggak ada lah lam yang lain-lain. Paham? Maknanya banyak. Karena ini kana kemasukan lam jar yang maknanya ta'lil, maka ini jumlah, jadi jumlah ta'liliyah. Paham ya? Jadi jumlah apa? Ta'liliyah. Paham itu kalami? Nah, kemudian setelahnya ada perbuatan, yang mana perbuatan ini, adanya perbuatan tersebut dijelaskan dengan jumlah tersebut. Nah, yang namanya jumlah ta'liliyah, alasan dulu atau perbuatan dulu? Perbuatan dulu harusnya. Antum berbuat dulu atau beralasan dulu?
berbuat dulu biasanya. Saya melakukan gini karena gini gitu kan. Terus kenapa ini dikedepankan? Lihtimam bihi, supaya mendapatkan perhatian khusus. Paham dulu? Oh, repot juga ini. Karena baru ketemu kita babnya ini. Ya, baru ketemu kita babnya. Jadi kesimpulannya kana yang dihapus sisa isim dan khobarnya itu pada jumlah ta'liliyah. Kapan dikatakan jumlah ta'liliyah? Kalau ada lam. Kalau ada lam. Nah, kemudian kenapa kan jumlah ta'liliyah ini kan harus ada lam? Kenapa lamnya dihapus? Tahu dari mana kita? Tahu dari ya di situ ada mak nanti ditambah. Ya. Lamnya dihapus ikhtisaran, karena dihapus ikhtisaran ada mak ditambah. Nah, kemudian juga di situ ada yang nasab. Ya, enggak mungkin nasab ini apa yang menasabkan kecuali karena yang dihapus. Nah, ketika demikian kasusnya, maka kita pastikan ini adalah jumlah ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah, dan itu menunjukkan ada kana yang dihapus. Barakallahu fikum. Wa ala dzalika qaulul Abbas ibn Mirdas. Aba khurasyata amma anta dza nafarin. Amma anta dza nafarin. Tiba-tiba nasab. Antum curigai ada kana di situ. Ya, tiba-tiba nasab antum curigai ada kana di situ. Fa inna qaumia lam ta'kulhumud dhaba' au dhabu'. Asluhu li'an kunta. Asalnya apa? Li'an kunta. Dza nafarin. Li'an kunta dza nafarin. Ini juga jumlah ta'liliyah sama. Fa umilah fihi ma dzakarna, maka dilakukanlah pada ini sebagaimana disebutkan tadi. Lanjut. Wasani yang kedua ba'da in awalau asyartiyataini. Ini yang paling sering. Dihapus kana dan isimnya, kemudian tersisa khobarnya, dan ini paling sering pada setelah an dan lau. Syartiyah. Nah, misalu dzalik ba'da in qauluhum, contoh hal tersebut setelah in adalah ucapan mereka, al mar'u maqtulun, bima qatala bih in saifan fa saifun. Lihat, seorang itu dibunuh sesuai dengan apa yang ya dia gunakan untuk membunuh. In saifan fa saifun. Kalau pakai pedang maka pedang. Wa in khinjaron fa khinjarun. Kalau pakai golok maka pakai golok. Itu ya. Nanti kita akan jelaskan ada takdirnya di situ. Jadi intinya antum curigai kalau tiba-tiba setelah in kok ada yang nasab? Enggak mungkin ini in sebenarnya masuk kepada isim. Melainkan di situ ada fi'il yang dihapus. Wan nas majaziyuna bi amalihim in khairan fa khairun. Manusia akan dibalas sesuai amalan mereka. Kalau baik maka baik, wa in syarran fa syarrun, kalau buruk maka buruk. Kenapa saya dihapus? Ya karena udah jelas maknanya. Ya, enggak ada kana pun udah jelas. Sahalala. Wa qala syair la taqrabanna ad-dahra ala mutarrafin in zaliman abadan wa in madluma. Ya. Ai in kana ma qatala bihi sayfan falladhi yuqtalu bihi sayfun. Kalau umpamanya yang dia membunuh dengan pedang, maka dia dibunuh dengan pedang. Wa in kana amaluhum khaira, kalau amalan mereka baik, fajazaohum khairun, maka balasannya juga apa? Baik. Itu juga sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita perhatian, itu fakhin jirun itu sebenarnya dia jumlah ismiyah yang mubtadanya dihapus. Ya. Lihat fajazaohum khairun in khairan fa khairun fajazaohum khairun. Khairun khabar sebenarnya. Ya, isimnya jadi hapus. Wa in kana zaliman wa in kunta madluman. Wa in kana zaliman wa in kunta madluman. Nah. Wa mithaluhu ba'da law qaulu alaihi salatu wasalam. Contoh setelah law, iltamis walau khataman min hadidin. Nah, iltamis walau khataman artinya apa, Rul? Hah? Loh, ketawa. Apa artinya, Rul? Hah?
Oke, apa ke? Apa yang dicari nih? Waduh, mahar. Kata Nabi SAW, kalau nggak punya mahar, carilah walaupun cincin dari besi. Antum carilah cincin dari besi. Nanti dibungkus pakai kotak emas itu. Nah, itu tuh. Sudah. Kenapa kok ini? Amalan bi sunnatin Nabi SAW atau amalan bi qauli Nabi SAW, dalam rangka beramal dengan ucapan Nabi SAW. Iltamis walau khataman min hadidin. Masya Allah. Gitu kan? Coba dulu. Enggak berlaku ya? Aduh. Kacau. Ini khataman ini enggak mungkin nasab. Setelah lau apa yang nasab kan lain kan di situ ada yang dihapus. Ini yang paling sering ya. Wa qala syair la ya'manid dahra dzu baghin walau malikan junuduhu dhaqu anha as-sahlu wal jabalu. Ai walau kana matal tamisu khataman min hadid, walaupun yang kamu pakai, yang kamu cari cincin dari besi. Walau kanal baghi malikan, walaupun baghi orang yang gulu, yang dosa adalah malikan, suatu raja. Lanjut, jelas insyaallah. Sekarang kita masuk al-ahruful musyabbaha bi laisa, huruf yang serupa dengan laisa. Ini mau juga masuk dalam bab an-nawasikh, dia diikutkan pada bab kana. Nah, tapi kenapa kok dia musyabahkannya dengan laisa bukan dengan kana? Nah, karena dari sisi penyerupaan, dari sisi penafian, laisa nafi, kemudian ini huruf yang kita akan sebutkan juga nafi. Kemudian laisa jamid, ini huruf-huruf juga apa? Jamid. Nah, qala syarih rahimahullah i'lam annahum ajraw thalathata hurufin min hurufin nafi mujra laisa. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang Arab ya memperlakukan 3 huruf dari huruf-huruf nafi sebagaimana diberlakukan seperti laisa. Fi raf'il ismi wa nasbil khabar, di mana dia isimnya merafa isim dan mansub khabar. Kemudian pertanyaan, kenapa enggak dia dimasukkan kepada bab kana? Karena kana adalah fi'il, ini adalah huruf, jadi nggak bisa dimasukkan, nggak bisa dikategorikan. Nah, kalau kita lihat kan laisa kan nafi, ini nafi, kenapa nggak dimasukkan? Ya itu tadi jawabannya, karena huruf yang ini yang akan kita sebutkan adalah huruf, ya bukan fi'il. Kalau semua itu kana itu fi'il. Wahiyama wala ta'walikullin minhum kalamun khussuha. Setiap dari kata-kata tersebut memiliki penjelasan yang khusus. Wal kalamul ana fi ma wa imaliha amal laisa. Sekarang kita akan berbicara dulu tentang perkara ma dan amalannya dia seperti amalan laisa. Wa hiya lughatul hijaziyin. Ini bahasanya orang, berarti lawan Hijaz apa? Tamim. Basra. Hah? Persib. Ah? Apa? Fa. Oh, Kufa. Gitu ada ngomong Persib. Persija itu mah lawannya Persib. Antum. Banu Tamim. Ya. Secara Arab itu, kalau orang Arab berselisih Al-Hijaz dan Banu Tamim. Kalau madrasah baru Basrah dan Kufah. Paham dulu? Dan masuk dan kalian sakit. Taib wa hiya lughatul qawimah, ini bahasa yang lurus, wa biha tanzil, dan Al-Qur'an datang dengannya. Bahasa orang Hijaz. Al-Qur'an itu datang dengan Al-Hijaz bahasanya. Qala ta'ala ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Lihat, merafa dan menasab. Terus bagaimana Banu Tamim membaca kitab ini, membaca Al-Qur'an ayat ini? Ma hadza basyarun, kata Ruli ya, bukan kata Banu Tamim. Banu Tamim membacanya sebagaimana turun Al-Qur'an. Berarti membacanya dengan bahasa Al-Hijaz. Cuma dari kalam biasa mereka enggak mau melakukannya. Paham ya?
Karena Al-Quran kan tauqifiyah. Gitu katanya. Jadi mereka tetap mahadza basyara mahunna ummahatihim. Amrul. Kecuali kata para ulama orang-orang awam dari kalangan mereka yang enggak tahu. Belum talaqi sama guru misalkan. Na'am qala syarih rahimahullah wa li'amaliha indahum salasatu syurutin, ada 3 syarat menurut mereka. An yataqaddam ismuhu ala khabar, isimnya harus mendahului khabarnya. Artinya ala tartibil asal, sesuai tertib asal. Wa alla taqtari nabiin az-zaidah, tidak bergantung dengan in zaidah. Jadi enggak boleh apa namanya inma atau ma'in. Enggak boleh apa? Ma'in. Walaupun zaidah. Kenapa sih enggak boleh? Karena ini sekali lagi huruf itu lemah, enggak bisa difasal dia kalau beramal. Huruf itu apa? Enggak bisa difasal kalau dia beramal. Wala khabaruha bi illa, enggak boleh juga menggantikan khabarnya dengan illa. Enggak boleh kita katakan ya ma hadza illa Muhammadun. Ma hadza illa Muhammadun, enggak boleh Muhammadan karena ada illanya. Ya, falihad oleh karenanya uhmilat fi qaulihim fil masal. Ya, diihmalkanlah, tidak diamalkanlah pada ucapan mereka pada al-masal. Ini masal ya. Ma musiun man a'tab. Nah, ma musiun apa tadi apa? Ma musiun man a'tab. Nah. Kenapa sih enggak beramal? Litaqaddumil khabar, karena khabarnya mendahului dia. Karena khabarnya apa? Mendahului dia. Ini musi ini adalah khabar. Musi adalah apa? Adalah al-khabar. Na'am barakallahu fikum. Ini masalah ya, jadi enggak usah diterjemahkan. Bani ghunadata ma in antumu dhahabun wala sarifun walakin antumul khazafu. Nah di situ ma'in ada innya. Jadi antum dhahabun. Liwujudi in al-madhkur, karena adanya in yang disebutkan di situ. Wa fi qouli ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul wa ma amruna illa wahidatun. Liqtirani khabariha bi illa, karena khabarnya digantikan dengan illa. Jadi harus terpenuhi, kalau enggak ya udah batal. Simpel aja di sini mah ya. Kalau di Mutamimah kan agak dipanjangin dikit gitu kan. Karena ini udah dewasa antum istilah katanya ya. Jadi enggak usah terlalu panjang-panjang. Wa banu Tamim la yu'milu ma syai'an walau istawafati syurut ats-tsalatsa. Banu Tamim tidak mengamalkan sedikit pun ma al-hijaziyah di sini. Naam. Walaupun syarat yang 3 itu terpenuhi itu. Makanya dikatakan manafi hijaziyah, karena khusus bahasa orang Hijaz. Fayaqulun, mereka berkata ma Zaidun qa'imun wa yaqra'una ma hadza basyarun. Mereka membaca ma hadza basyarun, itu katanya. Tapi di sini ada ta'liq. Istashkalahu al-Alusi faqala. Al-Alusi ya memiliki iskal di sini. Berkata, hadza yu'dhinu bi anna likulli ahadin an yaqra'a ala hasabi lughatihi min ghairi tawqifin. Ketika statement di atas mengatakan mereka Banu Tamim membaca ayat surat Yusuf mahadza basyarun, ini memberikan izin kepada setiap orang untuk membaca Al-Qur'an sesuai bagaimana bahasanya mereka, tanpa bahasa tauqifiyah. Tanpa apa? Tanpa tauqifiyah, karena Al-Qur'an tauqifiyah kan? Al-Qur'an tauqifiyah. Apa tauqifiyah artinya? Ya udah, kita hanya terbatas dalam yang turunnya gitu aja, nggak boleh kita berubah. Ntar ahlu himyar, ntar kaki repot ahlu himyar baca Qurannya. Gimana ahlu himyar baca Qurannya? Ya amsadaqa famsadiqu faqta'u aydiyahuma, kan pakai al, lamnya jadi mim kan? Orang-orang apa namanya? Himyar, betul enggak? Amsabiqun ulaika muqarrabun. Repot. Jadi harus tauqifiyah. Nah, wa fihi nadharun falyuharrir, maka dalam pendapat ini harus diperhatikan dulu.
ditinjau ulang, maka ditahrirlah coba. Wala alal jawab an dzalika qaulu Sibawai fil kitab. Nah, mungkin jawabannya adalah dari hal tersebut ucapannya Sibawai dari kitab beliau yang namanya Alkitab. Antum tahu nggak, pernah lihat nggak kitab Alkitab? Nah, tuh. Hatta di HP nggak pernah lihat? Nggak pernah? Hah? Ya, harusnya kalau di mahat-mahat itu ada, mahat-mahat yang besar harusnya ada. Di sana ada di tempat kita. Dan di sini, wa Banu Tamim yarfa'unaha illa man dara kaifa hiya fil mushaf. Banu Tamim mereka merafa ma hadza basyarun, dia khabar daripada ma, kecuali yang tahu bagaimana bentuknya di mushaf. Berarti kan orang-orang awamnya kan yang nggak tahu bagaimana bentuk di mushafnya, diamalkan ternyata mahijaziyah di Quran. Nah, mereka apa? Bacanya sebagaimana orang Hijaz. Tapi kalau yang nggak tahu, ya udah, mereka merafa. Ma hadza basyarun, in hadza illa malakun karim, ma hunna ummahatuhum, gitu. Tapi kalau yang alim, yang tahu terhadap bacaan itu di Quran, ya udah. Intaha, selesai itu ya. Dari sini wa fassarahu Ibnu Malik biqaul, Ibnu Malik menafsirkan ucapan beliau, Ibnu Hisham dengan ucapannya mu'adhamul Qur'an hijaziyun. Kebanyakan bahasa Al-Qur'an itu bahasanya Al-Hijaz. Tuh, kebanyakannya. Wa tamimiyun yata'abbaduna bi tilawatihi kama unzil. Banu Tamim mereka membaca beribadah ya, dengan membacanya sebagaimana yang diturunkan kepada Ahlul Hijaz, dengan bahasa Ahlul Hijaz. Walidzalik, oleh karenanya la yaqra'u ahadun minhum ma hadza basyara bi raf'. Oleh karenanya enggak ada satupun orang yang membaca dari Banu Tamim dengan rafa, illa man jahila kaunahu munazzalan bin nasbi. Kecuali orang yang jahil ya. Ternyata dia turun dari sonanya nasab gitu. Intaha. Lanjut. Jadi gitu ya. Kemudian kelak, qala syari rahimahullah al-harfu tsani mimma ya'malu amala laysa la. Huruf yang kedua dari kata yang beramal amal laysa itu adalah la. Ka qaulihi ta'azza fala syai'un al-ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Masyaallah. Fala syai'un baqiya wala wazarun waqiya. Itu syahidnya ya. Beramal dia. Bukan kayak la ini nafiyah. Kalau nafiyah kan berbeda amalannya, terbalik. La nafiyah itu kayak kayak inna maksudnya. Nah, wal i'maliha arba'atu syurutin. Amalan untuk mengamalkan la itu ada 4 syarat. An yataqaddama semua, isimnya harus dikedepankan. Wa alla yaqtarin khabaruha bi illa, khabar yang enggak boleh berganding dengan illa. Wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, isim dan khabarnya itu harus sama-sama nakirah. Wa an yakuna dzalika fi syi'r la fi nasr. Dia adanya pada syair bukan pada kalam biasa. Karena kalau kalam biasa apa? Kita gunakan sebagai la nafi lil jins, bukan hijaziyah. Fala yajuzu i'maluha, maka enggak boleh kita amalkan fi nahwi pada contoh ini. La afdalu minka ahadun wala fi nahwi la ahadun illa afdalu minka wala fi nahwi la zaidun qa'imun wala amrun. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini nasr, kalam biasa, bukan syair. Kalau kalam biasa berarti la afdala, tidak ada ya. Tak afdalan sedikit pun. Yang paling afdal ya, seorang pun minka dari kamu. Walihada, oleh karenanya gulita al-mutanabbi. Dikelirulah itu, dikelirukanlah, disalahkanlah al-mutanabbi. Fi qauli, pada ucapannya, idzal judu lam yurzaq khalasan minal adza falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Nah, kenapa keliru di sini? Karena syarat daripada beramalnya la al-hijaziyah apa? Isim dan khabarnya harus nakira. Ini enggak nakira, ma'rifat isimnya. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini yang dicontoh-contohkan ini syaratnya enggak terpenuhi. Yang pertama, na'am la afdalu minka ahadun, itu
isim tidak mendahului ya. Nah, kemudian ada ila di situ. Kemudian nanti di situ Zaidun ini isimnya ma'rifat, enggak boleh. Dan mutanabi ini keliru. Alhamdu ma'rifah. Wa qasarahtu bi syartayn al-akhirain, dan saya telah menegaskan dua syarat yang akhir. Wa waqaltu ma'rifat al-awwalaini ila al-qiyas al-mah. Nah, kemudian ya saya wakaltu. Apa wakaltu? Saya wakilkan ma'rifat yang kedua, ya ma'rifat al-awwalain, maksudnya ini ma'rifat yang pertama dan kedua, ilal qiyas alal ma, ya dibawakan qiyas kepada ma. Sebagai maksudnya apa sih? Sebagaimana ma itu memiliki syarat yang 3, yaitu diantara syaratnya enggak boleh isim yang mendahulukan isimnya harus mendahulukan apa? Khabarnya. Ala tartibil asl maksudnya. Kemudian juga apa tadi syaratnya? Ya, enggak boleh bergandengan dengan illa. Berarti kan ini dua syarat pertama sebagaimana syarat ma. Kemudian dua syarat kedua ini syarat yang ditegaskan lagi oleh beliau. Wali anna ma aqwa min la, karena ma ini lebih kuat daripada la. Wali hadza ta'malu fi nazar, oleh karenanya beramal pada nazar. Wa qad isyaratu fi ma alla yataqaddam khabaruha, dan saya sungguh telah mensyaratkan pada ma enggak boleh mengedepankan khabarnya. Khabarnya enggak boleh di depan daripada isimnya. Enggak boleh kita katakan ya ma qa'iman Zaidun atau ma qa'iman rajulun, enggak boleh. Wala yaqtarinu bi illa, enggak boleh juga bergandengan dengan illa. Fa amma istiratu alla yaqtarina alism bi in fala hajata lahu huna. Nah, adapun disyaratkannya ma atau disyaratkannya la untuk tidak bergandengan isim la-nya dengan in, ini enggak ada hajat di sini. Li'anna ismullah la yaqtarin bil in, karena isim la itu tidak akan bergandengan dengan in. Kenapa sih ketika khobar ma atau ketika pembahasan ma, syarat ketiganya itu enggak boleh ma itu bergandengan dengan in zaidah. Enggak boleh kita katakan ma in. Paham? Enggak boleh kita katakan ma in Zaidun qaimun. Kenapa enggak boleh kita katakan? Ya sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ma ini adalah huruf, dan huruf ini kalau ada fasil lemah beramalnya, makanya enggak beramal. Nah, dan itu bisa masuk kepada huruf. Isim daripada ma itu bisa kemasukan in. Isim daripada ma bisa kemasukan apa? In zaidah. Adapun kalau isim la itu enggak bisa kemasukan in zaidah. Makanya di sini beliau tidak mensyaratkan tidak bolehnya ada la yang bergabung dengan in, karena in enggak akan masuk ke situ. La in enggak kayak gitu. Paham ya? In dengan catatan in apa? Zaidah. Barakallahu fikum. Man di sini langsung ke lata. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah. Iya, jadi kan gini. Kan ini ada beberapa syarat beramalnya la. 3, 4. Syarat pertama apa tadi? Isim harus di depan. Setelah itu khobar. Maksudnya ala tartibil asal. Tidak boleh khobar baru isim. Syaratnya lah apa tadi itu? Pertama. Anda baca dulu apa? Udah. Yang kedua apa syaratnya di situ? Isimnya nggak boleh bergandengan dengan. Itu syarat apa? Yang kedua dari la, ya kan? Baik. Ini dua syarat ini sama nggak dengan ma? Sama kan? Makanya beliau katakan gini. Wakaltu ma'rifatal awwalaini, saya wakilkan ma'rifatal awwalaini ilal qiyas ala al-mah. Jadi gini.
Ana kasih ini dulu. Tadi mana? Ana ulang dulu biar lebih jelas. Mana tadi isim maknya? Wali amaliha inda surut. Nah, pertama isim dan khobar la atau mak dulu kita ulang ke mak. Itu enggak boleh didahulukan. Ya, harus tartibul asal. Habis itu enggak boleh bergantung dengan in. Nah, itu. Enggak ada in zaidah, enggak ada ma'in, enggak ada. Kemudian enggak ada khabarnya dengan illah. Aina barakallahu fikum. Saya perkaranya ya. Baik. Kemudian, nah di sini tadi kayaknya ada keliru terjemahan. Mana tadi? I'mal sekarang i'mal la. La ada berapa syarat? Ada 4. Pertama apa? Sama kayak ma. Ya, an yataqaddama isma aw ismuha. Isimnya harus dikedepankan. Kemudian enggak boleh bergandengan khabar dengan illah. Sampai sini. Kemudian isim dan khabarnya harus nakirah. Kemudian beramalnya pada syair. Nah. Wa qad sarahtu bi syartain al-akhirain, dan sungguh saya telah menegaskan 2 syarat yang ini. 2 syarat yang mana? Yang akhir. Apa 2 syarat akhir ditegaskan untuk syarat ma ini? Enggak boleh beramal kecuali pada syair. Kemudian keduanya harus akhirah, paham? Wa waqaltu ma'rifatal awwalaini ilal qiyas alal ma. Kemudian saya wakilkan ma'rifatal awwalaini ilal qiyas alal ma. Untuk ma'rifat al awwalaini, 2 yang awal, 2 syarat yang awal, ilal qiyas alal ma. Naam, dikiaskan kepada ma. Jadi 2 syarat yang awal apa? Sama, kayak gitu. Nah, li'anna ma aqwa min la, karena ma ini lebih kuat daripada la, makanya la ini dikiaskan kepada ma karena ma lebih kuat. Nah, oleh karenanya, ma ini beramal pada nasr karena lebih kuat daripada la. Na'am barakallahu fikum. Lanjut. Asalisu mimma ya'malu amala laisa. Yang ketiga dari kata yang beramal amalan laisa, lat. Wa hiya la an-nafiyah. Kata Ibnu Hisham, lat ini adalah la nafiyah. Zidat alaiha ta, ditambahkan ta atasnya jadi lata. Li ta'nitsi lafzi aw lil mubalaghah. Tujuannya untuk memuannaskan lafaz atau untuk al-mubalaghah. Ya, berlebih-lebihan di dalam menafian, di dalam penafian. Nah, ada faedah di sini, dan ta itu memang juga bisa ditambahkan kepada 3 huruf yang lainnya. Ya. Wahid min hurufil jar. Salah satunya pada huruf jar, wahia rubba. Boleh kita katakan rubbata. Wa wahid min hurufil ataf. Salah satunya pada huruf ataf, wahia summa, summata. Wa wahid min hurufin nafi. Dan salah satunya pada huruf nafi, wa huwa la, jadi lata. Paham Ruli? Baik. Sebentar. Khalas, lanjut. Kemudian kenapa diharokati ini? Nah, di sini diharokati wa hurikat ta litakhallus min iltiqa'i sakinain. Ta ini diharakati untuk terbebas dari bertemunya 2 sukun. La ta. Kalau ta-nya disukun ketemu la. Ya, ketemu hamzah, apa namanya? Hamzah, alif di situ. Sama-sama sukun. Ya, sama-sama apa? Sukun. Lanjut. Wa syartu i'mali, syarat beramalnya an yakuna ismuhu wa khabaruhu lafdzul hin. Isim dan khabarnya harus lafadz hin. Apakah harus betulan hin? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ya harus hin. Ada yang mengatakan enggak harus hin, yang penting dia ya dzarfu zaman. Yang penting dia dzarfu az-zaman, seperti awqat, awan dan semisalnya. Akan tetapi memang
beramalnya lebih banyak kepada hin. Baik. Wasani yang kedua, an yuhdafa ahadul juz'aini. Kemudian salah satu dari dua juz tersebut dihapus. Maksudnya dia kan punya khobar dan isim. Isim lata sama khobar lat gitu kan. Itu salah satunya harus dihapus. Paham? Wala tahinu hina manasin. Wala tahinu hina manasin. Itu harus dihapus salah satunya. La tahinu isim lata. Hina khobar lata. Lafadznya sama-sama hina. Walaupun kata para ulama enggak harus hina. Wala tasa'atu boleh. Sa'ata manasin. Wala tasa'atu sa'ata manasin boleh. Tapi salah satu daripada khobarnya atau isimnya itu harus dihapus. Enggak boleh disebutkan dua-duanya kayak gitu. Wal ghalib an yakuna al mahdhuf ismaha, tapi kebanyakan yang dihapus itu adalah isimnya. Kenapa sih kebanyakan yang dihapus isimnya? Ada talik di sini li anil khabar mahatul faidah fala yuhadafu. Karena khabar itu adalah tempatnya faidah. Tempat daripada inti faidah di situ, mengkabarkan. Makanya enggak dihapus. Kaqauli ta'ala sebagaimana firman ta'ala, fanadau wala tahina manas. Di sini apa? Hilang isimnya, sisa khobarnya. Karena khobar kan nasab, khobar lat sebagaimana kana. Wa takdirnya wallahu alam. Ini di antara bab adab ya. Antum ingin mentakdirkan Quran harus menggunakan wallahu alam. Termasuk bab adab. Fanada ba'duhum ba'dan. Sebagian mereka menyuruh sebagian lainnya. Al-laisal hin hina firarin, bahwasanya ini waktu bukan waktu untuk lari. Ini waktu bukan waktu untuk berlari. Waqad yuhdafu khabaruha wa yabqa ismuha. Terkadang khabarnya dihapus dan sisanya hanya isimnya. Itu bisa. Ka qiraati ba'dhim sebagaimana qiraat sebagian mereka. Wala tahinu birrafa. Wala tahinu manasin. Nah, kayak gitu, paham? Karena khabar mahattu al-faidah. Ya, lianna al-khabar mahattu al-faidah fala yuhdaf. Naam. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Babu inna waqatuha. Lanjut nih sampai halaman 300 saja kali ya. Bismillah. Sekarang atsani minan nawasikhil mubtada'i wal khabar ma yasibul isma wa yarfa'ul khabar wa huwa sitatu harfin adnam wa hiya inna wa anna wa ma'nahuma taukid, mananya taukid, penekanan. Taqulu Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ini masih ada ihtimal yang berdiri Zaid atau bukan, atau ini orang bohong atau enggak. Kemasukan inna, wah itu maka memiliki makna yakin, nafyu syak, menafikan keraguan-raguan di situ. Nah, summa tudkhilu inna li ta'kidil khabar wa taqriri. Kemudian kamu masukkan inna supaya menekankan khabar dan mentakrirkannya, menguatkannya. Fataqulu, kamu katakan inna Zaidan qaimun. Wa kadzalika anna, demikian pula anna, illa hanya saja anna, bahwasanya anna ini la budda an yasbiqaha kalamun, harus didahului oleh kalam. Naam. Dari sini sebenarnya kalau didahului kalam ini, sebenarnya kata pentalik di sini, ada pentalik dari kitab ini, fihi musamahah, di dalamnya ini berlonggar-longgaran. Kenapa berlonggar-longgar? Lianna, karena kalau sebagian kan seringnya kita contoh gini, balaghani wa a'jabani anna Zaidan qaimun, gitu kan? A'jabani anna Zaidan qaimun, membuat saya takjub bahwasanya Zaid berdiri. Artinya Zaid berdiri membuat saya. Nah, jadi setelah daripada a'jabani baru dari situ dibaca anna. Kan tadi katanya apa? Dia terletak atau didahului oleh kalam. Katanya gitu kan? Memang anna ini terletak di tengah-tengah kalam atau didahului kalam. Tapi apakah memang harus didahului kalam atau bagaimana? Kata para ulama, ini musamahah, berluas-luas, berlonggar-longgar.
Ya, kenapa? Karena contoh yang biasa dicontohkan, a'jabani, balaghani, itu bukan kalam. Itu fi'il dan maf'ul doang. Fi'il maf'ul belum kalam. Soalnya la kalam wala kalim. A'jabani, membuat saya takjub. Udah jadi kalam belum? Belum. Kalim? Belum juga. Paham? Makanya lebih tepat apa? Terletak di tengah-tengah kata. Terkadang juga nggak bisa gitu juga. Terkadang inna di tengah-tengah dibaca inna. Karena memang awal jumlah di situ. Jumlah kedua, jumlah ketiga, gitu ya. Yang betul itu nanti ketika bisa ditakwil menjadi apa? Masdar. Itu yang tepat ya. Dhabit yang bagus itu ketika dia bisa ditakwil menjadi masdar, karena anna ini kan mausul harfi. Mausul harfi. Lanjut aja dulu. Ka qaulika, seperti ucapan mubalaghani au a'jabani. Balaghani, telah sampai kepada saya, anna ruli saya tazawwad fi Syawal. Ruli akan nikah pada Syawal. Amin. Amin ini kan. Ini Ramadan, majelis ilmu, saum, istijabah. Siapa tahu dimudahkan kan, Ruli. Ada orang yang nyamperin, ini ntar nggak apa-apa, nggak usah mikirin biaya. Wah, langsung itu sudah. Gimana Rul? Terima nggak? Gas lah. Kalau ada jadi antum malah gas. Cuma nggak mungkin kayaknya sekarang ini. Wa kadzalika mana? Wa nahwu dzalik, dan yang semisal daripada itu. Walakinna. Nah, kemudian lakinna, huruf berikutnya lakinna. Wa ma'naha al-istidrak, maknanya istidrak. Apa istidrak? Wa huwa ta'qibul kalami bi raf'i ma yutawahamu thubutu aw nafyu. Itu menyertakan suatu kalam secara langsung, ya, dibawakan kalam yang mana kalam tersebut tujuannya untuk mengangkat perkara yang diperkirakan itu tetap, atau mengangkat perkara, ya, menetapkan perkara yang dikira apa? Nafi. Yuqalu, dikatakan Zaidun alimun, Zaid ini orang alim. Fayuhamu, maka dikira-kirakan. Dzalika, wa fayuhimu dzalika, perkara tersebut memperkirakan kepada kita annahu sholihun, bahwasanya dia orang soleh. Yang namanya alim kan prasangka kita apa? Soleh aja. Fatakulu, kamu katakan maka lakinnahu fasiqun, akan tetapi dia fasik. Ini berarti apa? Raf'ul kalam raf'u ma yutawahamu subutuhu, mengangkat yang dikira oleh orang itu apa? Ada, tetap pada dia hukumnya. Itu namanya ta'qib, menyertakan. Wa taqulu ma Zaidun syuja'un, Zaid tidak berani. Fayuhimu dzalika annahu laysa bikarim, maka hal tersebut memberikan prasangka kepada kita bahwasanya dia tidak mulia. Ya, tidak apa namanya? Karim, dermawan, mulia. Apa nyambungnya syuja dengan karim? Ya, katakan nyambung, ya. Dipikir orang suja pasti karim gitu kan? Dia Zaid tidak suja, berarti dia enggak karim. Fatakul, kamu katakan lakinnahu karim, tapi Zaid ini apa? Karim. Maka ini apa? Isbatu ma yutawahamu nafyuhu, menetapkan perkara yang dikira-kirakan tidak ada. Wa ka'anna litasbih, ka'anna untuk tasbih. Apa tasbih? Menyerupakan. Ka qaulika, seperti ucapanmu, ka'anna Zaidan asadun, Zaid seperti singa. Apanya? Kau kayaknya sih emang ada. Tadi ente bilang muka. Ngolok. Wah. Waduh. Aduh. Anak yang dikatain jadinya. Lagi puasa ini, aduh. Masih pagi dul. Audzon, atau makna ka'anna dhanna. Kapan ka'anna maknanya dhan? Di sini ada ta'liq. Takunu ka'anna li dhan idza kana khabaruha fi'lan. Ka'anna itu memiliki makna dhan ketika khabarnya adalah fi'il, jumlah fi'liyah. Catat tuh yang enggak punya bukunya. Jika apa? Ya, khabarnya jumlah fi'liyah.
Atau dharfan, atau khabarnya dharaf. Atau jaran majruran, atau jar majrur. Atau sifatan min sifat ismi, atau sifat yang mana sifat ini melekat ya daripada sifat-sifat isimnya. Daripada sifat-sifat isim ka'anna. Contohnya misalkan ka'anna Zaidan qama. Ini kan nggak bisa kita katakan Zaid seperti berdiri, seakan-akan. Ya. Nggak bisa kita katakan Zaid seperti berdiri, nggak bisa. Ini prasangka. Ka'anna Zaidan qa'im, ka'anna Zaidan qama. Sepertinya, kayaknya Zaid itu berdiri, habis berdiri, lagi berdiri, atau sedang berdiri. Ka'anna Zaidun yaqum, ka'anna Zaidan yastahim. Kayaknya Zaid lagi mandi, gitu kan? Kita nggak lagi nyerupakan Zaid dengan mandi, nggak bisa. Atau ini seperti zarab, ka'anna Zaidan indak. Kalau indak ini nggak mungkin kan lagi ngomong sama ini, kayak lagi mungkin dia mabok, mungkin bisa. Nah, umpamanya contoh yang lain. Ka'anna Zaidan amamal masjid. Seakan-akan, bukan seakan-akan. Sepertinya Zaid ini di depan masjid. Masjid At-Taqwa. Ngapain? Tukang pentol. Waduh. Es cekek gitu. Kacau. Atau jar majrur. Nah, ini lebih sering ka'annahu fil bait. Ini orang Arab sering banget ya menggunakan ka'anna untuk zanin. Wain fulan ka'annahu fi al-matbah. Ka'annahu fi gitu. Kan enggak lagi nyerupain, tapi zan. Atau sifat, misalkan si Z di mana dia? Ka'annahu jalis. Ka'annahu jalisun fi al-firash. Ka'annahu jalisun fi fil mirhad. Nah, duduk di jamban. Tahu jamban enggak? Kayak gimana jamban tuh? Di empang. Iya, sungai empang itu. Di Kalimantan ada nggak jamban-jamban gitu? Banyak. Sungai kan dulu. Boleh sebenarnya gitu ya. Sungai mengalir. Sungai Kandilo pakai plastik transparan. Enggak bisa. Iya biasanya gitu ya. Kaqaulika seperti ucapanmu ka'anna Zaidan katibun. Zaid sepertinya dia adalah penulis. Nah itu. Walaita, dan diantaranya hurufnya laita, tamanni. Wa huwa talabu ma la tama'a fihi. Laita ini ada dua makna. Pertama ini menuntut perkara yang la tama'a fihi, yang tidak mungkin terjadi, mustahil untuk terjadi. Seperti ucapan orang tua. Laita syabab ya'udu yauman, seandainya masa muda kembali sehari. Ya salam. Sehari aja. Saya ingin ini kangen dengan masa muda itu dia itu mustahil. Au ma fihi usrun, atau meminta suatu perkara yang sulit banget bagi dia. Ka qaulil mu'dim al-ais, seperti orang yang memang dia enggak punya apa-apalah. Orang yang enggak punya apa-apa. Laita li qantaran min adzab, seandainya saya punya satu kontor. Ya, kontor ini ukuran lah ya. Min adzab, dari emas. Wah. Ini kontor ini kintal. Iya. Mungkin gini, tuh kintal ya. Anda enggak terjemahkan ini. Seandainya saya punya satu kintal, itu banyak sekali. 100 kilo. Waduh. Keder itu bukan miliarder lagi. Seandainya punya 100 kilo emas. Waduh. 1 kilonya aja itu udah bisa jadi marder itu ya.
Saking ininya nih. Anak kalau punya kayak gitu gimana tuh? Lah. Anak kalau punya itu anak nggak bukan istri 4. Anak ingin membantu antum yang mau menikah. Ah? Oh, negara baru. Negara Islam ya. Waduh, kacau. Wa huwa talabul mahbub la'alla litaraji. Taraji apa? Talabul mahbub al-mustaqrab husuluhu. Yang meminta suatu perkara yang dia cintai yang akan datang, akan terjadinya dekat ya. Terjadinya apa? Waktu yang dekat. Intinya berharaplah dia. Kaqaulika seperti ucapan la'alla Allah yarhamuni, semoga Allah merahmatiku. Ini biasa juga sering dipakai orang Arab. La Allah yahfaduka dan semisalnya. Atau isfaq atau isfaq. Biasanya tawakku gitu ya. Wa huwa tawakku'ul makruh. Jadi khawatir terjadi suatu perkara yang dia benci. Jangan-jangan biasa gitu. Qaulika la alla Zaidan harikun. Jangan-jangan Zaid binasa. Ini dia takut binasa. Ini maknanya bukan apa? Maknanya bukan taraji. Maknanya bukan semoga Zaid binasa, bukan ya. Misalkan ada ustaz telat, la'allal ustaz apa? Maridun. Ini apa nih la'alanya? Oh, jangan-jangan. Kirain semoga biar istirahat, kan biasa gitu. Kalau ada ustaz yang ini berarti istirahat ustaz gitu. Ada tuh orang kayak gitu. Wa qauli ta'ala falaula lahu qawlan layyina faqula afwanana salah baca faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun mengingat ya ai likai yatadhakkara. Nah, ini kan la'ala di sini kan sebenarnya maknanya bukan taraji atau bukan tawakku', tapi di dalam Al-Qur'anul Karim, na'am, la'alla itu selain daripada haknya Allah, maknanya apa? Ta'lil, sebagaimana kita tegaskan udah bahas ya, dan juga ditegaskan para ulama. Kebanyakan la'alla dalam Al-Qur'an apa? Ta'lil. Makanya kita katakan apa? Likai yatadzakkar, ya. Semoga dia supaya dia apa? Ingat. Nasala dzalikal akhfash, ini ditegaskan oleh Imam Akhfash. Lanjut. Innama tansibu hadhil adawat al asma. Alat-alat ini menasab isim wa tarfa'ul akhbar ma rafa' khabar bi syarti alla taqtarina bihinna ma al harfiyah, dengan syarat tidak menggandeng, tidak bergabung dengan ma al harfiyah. Dan diberi nama dengan ma kafah biasanya. Maka likafiha matasalat bihi anil amal, karena ma tersebut menghalangi alat-alat daripada inna wa akhwatuha yang bersambung dengan ma, menghalangi dari amalannya. Jadi kalau ada ma berhalang amalannya. Inna Zaidan qaimun, innama Zaidun qaimun. Innamal a'malu binniyat, bukan amala. Dan dia juga nanti akan bisa masuk jumlah fi'liyah jadinya. Enggak khusus buat isim lagi. Fa in aqtaranat bihin nabatala amalun, kalau mereka ini bergandengan dengan dengan ma, amalannya mereka batal, wa sahadu quluhunna ala jumlal fi'li, dan mereka bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Kalau Allah Ta'ala qul innama yuha, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qala Ta'ala ka'annama, ya, ka'annama yusaquna ila yusaqun, syahid fi'il. Wa qala syair fa wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum walakinnama yuqda fa sawfa yakunu walakinnama yuqda. Wa qala al-akhar a'id nadaran ya abda qaisin la'allama adaat lakan narul himarul muqayyada. Lihat di sini adaat jumlah fi'liyah masuk dia la'allama. Wa istasna minha laita, tapi dikecualikan dari kaidah ketentuan tersebut laita.
Kenapa? Fa innaha takunu baqiyatan ma'amma ala ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Karena laita itu masih tetap bersama ma di atas kekhususannya dia untuk jumlah ismiyah. Jadi enggak bisa masuk ke jumlah fi'liyah kalau laita ma. Ini khusus buat dia. Fala yuqal, enggak boleh dikatakan laita maqama Zaidun falidzalika abqau amala, oleh karenanya mereka menetapkan amalannya. Ya, laitamal ma laitamalil mal. Ya, mala laitama syababa aidun, paham ya? Kayak gitu. Wa ajazu fiha al-ihmal hamlan ala akhwatiha, dan mereka para ulama membolehkan pada laitama untuk tidak diamalkan dalam rangka membawa kasus ini kepada saudara-saudarinya. Wa qad ruya bil wajhain qaulu asy-syair, dan sungguh telah diriwayatkan dua bentuk dalam ucapan syair. Qalat ala laitama hadzal hamamu wal hamama lana ila hamamatina aw nisfuhu faqadi. Lihat, bisa dua. Aw ini ataf kepada hamam. Ruya bi raf'il hamam wa nasbihi, na'am. Wa qaulil mal harfiyah ihtirazun an ma'al ismiyah. Ucapan saya ma harfiyah artinya masuk kepada ma harfiyah. Dia masuk pada kata-kata tersebut inna waqtuha ma harfiyah. Kenapa dikatakan harfiyah? Dalam rangka menjaga dari ma ismiyah, supaya ma ismiyah enggak masuk pada pembahasan ini. Kenapa? Fa innaha la tubtilu amalah, karena ma harfiyah. Apa ma harfiyah? Kayak ma ismiyah, afwan. Apa ma ismiyah? Ma mausul. Karena ma mausul kalau dia masuk kepada inna wa akhwatuha tidak membatalkan amalannya, tetap beramal. Wa dzalika qaul ta'ala, inna subhanahu ta'ala. Nah, kecepatan ngomong. Ayo innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahirin. Fa ma huna ismun bi ma'na alladhi. Ini mak di sini isi maknanya alladhi. Innal ladzi sana'u, sungguhnya yang mereka buat ya adalah perangkap atau tipu daya penyihir. Wa huwa fi mawdi'i nasbin bi inna, dan ini ma posisinya nasab dengan inna. Wa sana'u silah, sana'u adalah silahnya. Wal aid mahdhuf, aidnya mahdhuf. Wa qaidu sahirin khabar. Qaid sahir adalah al khabar daripada inna. Wal mana innal ladzi sana'uhu qaidu sahir. Sesungguhnya yang mereka buat itu adalah tipu daya sahir. Nah, kemudian jawaz imal in al mukhaffafah wa ihmalha. Sekarang kasus baru. Selain daripada ma, udah selesai ma ini. Sekarang kasus baru ya, ada namanya in mukhaffafah min as-saqilah. Kan ada inna, di sana juga ada in yang namanya mukhaffafah min as-saqilah. Ma'na hadza annahu kama yajuzu al-i'mal wal ihmal fi laita ma kadzalika yajuzu fi anna al-maqsurah idza khuffifat ka qaulika. Maknanya bolehnya diimal dan ihmalkan pada laita ma. Ini kan kain kan, ada ka-nya. Ya. Sebagaimana boleh diimal dan ihmalkan pada laita ma, kadzalika demikian pula, maksudnya gitu ya. Demikian pula boleh kita imal dan ihmalkan pada in yang dikasroh, inna maksudnya, tapi dia di khufifat, di takhfif. Oh, di takhfif maksudnya tasydidnya dihilangkan, jadi in. Ya, kain al-maksurah. Jadi boleh ihmal dan ihmal seperti in maksurah mukhaffafah. Ya, dibacain kemudian dia di takhfif. In Zaidun lamuntaliqun. Kalau ihmal kayak gini, ikhwan, harus ada lam ya. Harus ada lam. Ini ada tarik di sini. Biar lebih jelas. Bukan. Idza uhmilat in lazimat halam fi khabaril mubtada ba'daha fariqatan bainahu wa bainan nafiyah. Ketika ada in yang enggak diamalkan, maka lazim, wajib bagi dia pada khabar mubtadanya untuk adanya lam. Ya. Yang mana lamnya ini fungsinya untuk membedakan in tersebut
in mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan in nafi hijaziyah. Selanjutnya akan dibahas rinci. Jadi kalau kita katakan in Zaidun muntaliqun, khawatirnya orang mengatakan ini nafi, ya. Zaid tidak berdiri. Padahal inginnya mukhaffafah. Makanya harus adanya la. La ini apa sih namanya? Namanya lamul fariqah. La fariqah. Apa fariqah? La yang membedakan antara in mukhaffafah min ats-tsaqilah sama in apa? Nafi hijaziyah. Berbeda kalau apa namanya? Kalau innya dia mukhaffafah tapi beramal, itu enggak harus pakai la. Kenapa? Karena enggak ada kesamaran di situ. Wa in Zaidan muntaliqun, sesungguhnya Zaid berdiri. Wal arjah, yang paling rajih, al-ihmal itu tidak diamalkan, paling rajih. Aksu laita, lawan daripada laita. Qala ta'ala, Allah berfirman, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Perhatikan ya, bukan lama tapi lama. Kenapa kita baca lama? Pertama, ini in namanya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Dan dia enggak beramal. Isimnya mana? Kullun. Isimnya rafa. Berarti kan enggak beramal. Paham ya? Paham dulu. Baik. Kullu nafsin. Berarti kalau enggak beramal harus ada apa? Lamul fariq. Lamnya mana? Itu. Pada lama. Jadi in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Tidaklah, ya maknanya bukan tidaklah, sesungguhnya setiap jiwa ya ada padanya apa? Penjaga, hafidh, ada yang jagain. Jadi kalau umpamanya in di sini mukhaffafah min ats-tsaqilah yang maknanya taukid, maka lama itu dibacanya enggak boleh tasydid. Bacanya enggak boleh tasydid, tapi bacanya lama supaya kita tahu bahwasanya lam di situ adalah lam fariqah. Kalau qiraat kita, naam dibacanya tasydid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kenapa dibaca tasydid? Karena in di situ bukan mukhaffafah min ats-tsaqilah. Makanya ya walaupun kelihatannya kulun ini kayak enggak diamalkan sama in, memang enggak diamalkan sama in. Memang dia bukan mukhaffafah min ats-tsaqilah sehingga enggak marfu. Tapi di situ adalah in nafi hijaziyah. In nafi hijaziyah. Jadi maknanya tidak. Maknanya bukan sesungguhnya. Makanya menggunakan lama, yang mana lama di sini dia adalah maknanya illa. Yang mana lama maknanya illa, tasydid. Jadi terjemahnya sesungguhnya ya tidaklah setiap jiwa illa, melainkan atasnya ada penjaga. Paham ya? Jadi antum lihat dulu di situ. Antum lihatnya in apa ini? Innya kalau mukhaffafah min ats-tsaqilah berarti dia enggak beramal, berarti lamanya enggak boleh tasydid. Kalau innya inna fil hijaziyah, na'am, dan dia memang demikian amalannya, marafa isimnya, maka na'am harus ditasydid. Kenapa harus ditasydid? Karena supaya apa? Supaya tidak disangka itu adalah lam fariqah lamanya. Kemudian juga na'am, biasanya memang yang namanya taukid itu penafian itu biasanya yang namanya penafian itu na'am, itu kebanyakannya ada illa setelahnya. Paham ya? Ma qama illa Zaidun, ma darabtu illa, ma akaltu illa, ma ini illa. Paham ya? Illa ini peran yang sangat penting di dalam kalam Arab ketika ada jumlah penafian sebelumnya. Berarti kan kalau kita niatkan in nafi hijaziyah ini kan menafikan. Berarti setelahnya adalah lamma atau alis illa maknanya. Paham sampai sini? Nah, itu jadi ada dua bentuk. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdurun, sama. Dalam qiraat kita wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Qiraat kita mau ditasydid karena lamnya innya nafi jaziyah, bukan in mukhaffafah. Kalau in mukhaffafah mereka tidak mentasydid supaya la-nya itu menjadi la fariqah. Paham Deni? Paham Den? Paham Ki? Qala ta'ala wa in kullal lama liwafiyannahum rabbuka amalahum. Nah, ini beramal. Enggak wajib menggunakan la al-fariqah, tapi enggak apa-apa kalau mau menggunakan la fariqah.
Kalau qiraat kita nggak kayak gini ya. Qiraat kita nggak kayak gini, beda. Nah. Qara'a al-Hirmiyan wa Abu Bakar bitakhfif wal ihmal. Nah, dibaca oleh al-Hirmiyani Abu Bakar dengan takhfif innya dan dengan diamalkan kullan gitu ya. Nah, lanjut. Fa amma lakin, adapun lakin dia mukhaffafah juga bisa kita katakan mukhaffafah min ats-tsaqila. Wa dzalika, yang demikian itu wa dzalika lawazim ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Afwan. Fa amma lakin, adapun lakin mukhaffafatun fatuhmal. Kalau dia ditakhfif, diringankan, maka dia tuhmal, tidak diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Beda dengan in tadi, boleh amal boleh enggak. Seperti laitama ketika masukkan ma. Kenapa wajib diihmalkan li zawal ikhtisasiha bil jumlah ismi? Karena dia kekhususannya lakin kepada jumlah ismiyah itu telah hilang. Dia boleh masuk kepada jumlah fi'liyah. Qala ta'ala, wa ma dhalamnahum walakin kanu humudz dhalimin. Walakin kanu humudz dhalimin. Wa qala ta'ala, lakinir rasikhun fil ilm minhum wal mu'minun. Fadakhalat alal jumlah, dan dia masuk kepada dua jumlah. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ana mau tanya, bedanya lakin ini dengan lakin huruf ataf itu apa? Bedanya kalau lakin ini tuh jumlah, setelahnya jumlah ya. Kalau ataf itu mufrad biasanya. Ma darabtu amran lakin zaidan. Oh ya, entah hal amr. Nah, Ki udah berapa menit Ki? Setelahnya kalau yang ini mukhaffafah min ats-tsaqila mufrad. Kayak apa jumlah setelahnya, kalau yang itu ataf mufrad setelahnya. Kebanyakan itu. Tadi berkaitan dengan cara baca. Kalau di tasdid lamma itu berarti lamma itu di mana ilah berarti. Iya. Kalau Ijabiyah. Lama doang berarti dia itu ilahnya lamul Fariq. Iya. Beda juga nanti hukumnya Pak. Hah? Ini juga hukumnya berbeda. Ini beda. I'rabnya beda. Gitu. Masya Allah ya. Rinci itu ya. Sudah. Lanjut dikit lagi. Ada wa amma an, adapun an. Sekarang an ini agak repot sedikit ini an ini ya. Udahlah, kalau an nanti aja lah besok. Sobek lagi enggak. Ya jadi sampai 300 halaman kita ya. Udah berapa lembar ini? Lama, bukan lam. Kalau hijaziyah lama. Illa. Kan penafian kan biasanya kan ada illa kan. Itu kayak gitu maknanya. 11 ya. Baik. Ilahuna alhamdulillah rabbil alamin.